Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuqu hamdal hamidin wa yafdulu syukra syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, qaidul ghurril muhajjalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wa taysir wa tughliqu biha anna abwaba syarri wa ta'sir, amma ba'd. Habaibana al-ajilla yang saya hormati, segenap para habaib, akhina fillah wa lillah al-habib Uthman Baharun, dan juga yang saya hormati dan kita taati guru kita semua, Guru Udin, mudah-mudahan diberi panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat, dan juga sahibul majlis Ad-Damawi Ustadz Zaidun atau Ustadz Midun, yang mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus membimbing kita ke jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para asatid, para sesepuh, ketua panitia penyelenggara jamaah yasin dan tahlil, pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang kita hadir malam hari ini adalah majlis yang tentunya dibanggakan oleh Nabi Muhammad, warisan Nabi Muhammad, peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang raja dia meninggalkan satu warisan, maka harta pusaka tersebut pasti dijaga oleh rakyatnya dan diletakkan ada di museum dan dijaga. Kenapa? Karena peninggalan daripada raja. Kalau peninggalan daripada raja itu dijaga dengan baik, diperhatikan dengan seksama, bagaimana dengan peninggalan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Suatu saat ketika para sahabat-sahabat sibuk, ketika mereka sedang berniaga, berdagang ada di pasar, Ibn Mas'ud atau Abu Hurairah melihat di masjid kosong, hanya sedikit dari orang-orang yang menghadiri daripada majelis taklim. Dengan suara yang lantang, Ibn Mas'ud atau Abu Hurairah berteriak ada di pasar, para sahabat, kawan-kawan, telah dibagi warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di masjid. Terkejut ini sahabat-sahabat yang ada di luar, ditinggalkan dagangannya, ditinggalkan tokonya, ditinggalkan bisnisnya. Mereka semuanya lari menuju masjid yang disebutkan oleh Ibn Mas'ud atau Abu Hurairah.
Setelah mereka sampai ada di masjid, yang mereka dapatkan ada sekelompok daripada orang-orang yang sedang belajar ilmu agama. Mereka enggak melihat ada uang dinar, dirham, dolar, ringgit atau rupiah yang dibagi di situ. Yang lain bertanya, Ibn Mas'ud atau Abu Hurairah, mana warisan baginda Nabi Muhammad? Mana peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan berbohong. Kita sudah ada di masjid, sudah meninggalkan perdagangan kita dan toko-toko kita, tapi kita dibohongi sampai masjid, kita tidak mendapatkan harta warisan. Kita ini dalam otak kita, kalau disebutkan warisan, apa yang ada dalam pikiran kita kira-kira? Ya, warisan itu harta, Bib. Warisan itu adalah uang. Warisan itu ya rumah. Harta warisan ya kendaraan. Harta warisan tanah yang luas. Ada harta warisan yang lebih mahal daripada dunia seisinya. Apa warisan yang dimaksud oleh Abu Hurairah dalam masjid tadi? Ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya Nabi, warisan yang dimaksud oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilma. Mereka para nabi-nabi, mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tidak ada dari mereka yang meninggal yang mewariskan rumah yang mewah. Tidak ada yang mewariskan pabrik, tidak ada yang mewariskan tanah yang lapang, tidak ada yang mewariskan kendaraan yang mewah. Apa yang mereka wariskan daripada para nabi? Bukan dinar dan dirham, tapi al-ilm. Ilmulah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi. Ini majelis berapa minggu sekali biasanya? 2 minggu sekali. Berapa yang hadir setiap 2 minggu? Penuh isi daripada majelis ini atau malah sedikit yang hadir? Kalau seandainya uang yang dibagi, jangankan yang 40 meter, 1000 meter datang mereka 1 kilo. Kenapa? Karena otak kita ini isinya hanya uang. Anda tahu, sebelum Anda lahir, itu sudah ditentukan jumlah rezeki yang Anda dapat. Anda bekerja ini cuma ikhtiar. Hasil tidak berubah sesuai dengan takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rezeki itu berdasarkan orang yang paling capek, tukang beca atau pengayuh beca lebih kaya daripada direktur Buma. Kalau kerja itu, kalau harta itu ditentukan dengan capeknya, yang jadi kuli ada di pasar-pasar yang mengangkat 25 kilo daripada beras setiap harinya, dia paling kaya. Kenapa? Karena dia yang paling capek. Tapi harta ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kehendaknya. Ada orang yang datang pergi masuk jam 7, pulang jam setengah 4. Ada yang berangkat jam 8, pulang jam 10, beda hasilnya. Karyawan jam 7 masuk, jam 4 pulang, gajinya sebulan 3 juta. Direktur masuk jam 8, jam 12 pulang, gajinya sebulan 100 juta. Padahal dia sebentar masuk kantor. Kenapa kok berbeda harta yang dia dapat? Kenapa gaji yang dia dapat berbeda? Itu rezeki sudah ditakdirkan oleh Allah. Tak kasih gambaran. Ini jeruk yang warnanya oranye itu yang di depan kita. Dari mana asalnya? Dari Cina itu, jeruk Fuji itu. Dari mana? Dari Cina.
Pernah tahu Anda ini siapa yang menanam dari jeruk tersebut? Pernah tahu kebunnya ada di mana? Pernah tahu siapa pemiliknya? Tapi ketika rezeki tersebut sudah menjadi takdir kita dan harus masuk ke dalam perut kita, meskipun jauh ada di Cina, dibawa oleh orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah, dan jeruk ini ada di hadapan kita menjadi hidangan di rumah kita. Kasih contoh yang kedua. Suka makan ikan laut enggak? Di Brodi sini ada laut apa enggak? Di mana lautnya? Tarakan atau Tanjung Batu? Di sana padahal ya. Kita suka ikan laut. Kadang-kadang ikan yang di atas meja kita nggak tahu dari laut mana itu ikan berasal. Bisa dari laut Kalimantan, bisa juga dari laut Jawa. Nggak tahu kita. Tapi ketika menjadi takdir daripada kita, ada di mana itu ikan laut tadi? Di atas meja makan dan di depan dan di hadapan daripada kita. Dikatakan oleh ulama, in kunta la ta'rif unwana rizqik farizquka ya'rifu unwanak. Jika engkau tidak mengetahui alamat rezekimu, rezekimu tahu alamat di mana rumahmu. Seperti jeruk tadi tiba-tiba datang, sekarang ke majelis ini tahu ini rezeki kita, tahu alamat kita ada di mana. Gak perlu share lokasi, gak perlu GPS untuk nyari, itu sudah takdirnya dari Allah Subhanahu. Gak usah bingung kalau urusan rezeki, yang penting ikhtiar, itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda kalau naik pesawat pulang dari Balikpapan ke Semarang biasanya turunnya, kebanyakan Demak di sini, Kota Wali. Anda ketika naik pesawat, Anda tahu nggak pilotnya kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Tapi Anda percaya itu pesawat membawa Anda sampai ke Demak, ke Semarang? Percaya, loh pesawat aja urusan dunia, nggak kelihatan pilotnya, Anda yakin kok sampai Semarang? Loh kenapa urusan rezeki Anda ini nggak percaya? Padahal Allah itu maha ada, walaupun di dunia belum bisa dilihat oleh Anda. Tapi kenapa nggak percaya? Kenapa dalam urusan pesawat Anda percaya mereka manusia, makhluknya Allah Ta'ala? Tapi urusan akhirat sedikit keyakinan, kekuatan dan ketebalan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, majelis seperti ini diramaikan. Majelis seperti ini bukan menjadi tontonan, ini majelis menjadi tuntunan dan yang membimbing kita untuk memudahkan dihisab di akhirat nanti untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Ka'bul Ahbar, lau bada thawabu majalisil ilm, lau anna thawaba majalisil ilmi badalin nas laktatalu wa yatruku kullu dhi imaratin imaratah. Seandainya pahala daripada majelis ilmu ini ditampakkan oleh Allah, ditunjukkan, diwujudkan. Misal pahala daripada hadir majelis ilmu itu diwujudkan seperti mobil Alphard satu-satu. Berapa orang ini? Diwujudkan seperti mobil-mobil satu-satu. Kira-kira Anda hadir enggak? Hati Anda berarti lebih erat hubungannya dengan dunia daripada dengan urusan akhirat. Kalau hati ini sudah erat, sudah kuat hubungannya dengan dunia, hati Anda berarti telah terhijab, tertutup akan kebaikan dan kebesaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makmurkan majelis seperti ini. Seandainya ditampakkan oleh Allah, laktatalu, Anda yang hadir saling bunuh untuk hadir di bagian depan karena mengetahui besarnya pahala daripada majelis ilmu. Wa yatruku kullu dhi imaratin imaratah. Orang yang punya jabatan, enggak usah nanggung kepala desa, sekelas presiden pun, kalau mereka tahu pahala besarnya yang ditunjukkan oleh Allah bagi orang yang hadir majelis ilmu, bukan ditinggalkan jabatannya, ditanggalkan, dilepas jabatannya, dan mereka lebih menghadiri daripada apa? Majelis ilmu.
Bahkan guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid mengatakan, lau bu'ithatil amwat, seandainya malam ini orang-orang yang ada di dalam kubur di sekitar ini dibangunkan oleh Allah, dibangkitkan, apa yang pertama kali mereka lakukan ketika dibangkitkan? Bukan sholat, bukan zakat, bukan yang lainnya. Pertama kali yang akan mereka lakukan ketika dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dalam kuburnya, huduru majalisil ilm, menghadiri majelis ilmu seperti ini. Itu yang akan mereka lakukan jika dibangunkan daripada kuburnya. Bahkan Nabi memberikan anjuran, utlubul ilma walau bisin. Apa kata Nabi? Carilah ilmu walaupun apa? Jauhnya di negeri tapi sekarang Cinanya sudah di sini sudah. Utlubul ilma walau bisin. Kenapa digambarkan dengan Cina oleh Nabi Muhammad SAW? Cina itu iqlimun ba'idun, daerah atau negara yang jaraknya jauh dari negara Arab saat itu. Jarang orang yang bisa sampai. Jadi ibaratnya sejauh apapun, jika di situ ada ilmu, kemudian Anda pergi dengan mengorbankan harta yang banyak, maka tidak dianggap sia-sia mengeluarkan harta yang banyak demi menghadiri daripada majelis ilmu. Ada seorang ulama bernama Al-Imam Masruq. Beliau ini tinggal ada di negeri Mesir. Beliau tinggal di negeri Mesir. Beliau ingin pergi ke kota Baghdad, ke negeri Baghdad pada saat itu. Dari Mesir ke Baghdad, nggak ada pesawat zaman itu. Kalau ada pesawat 2,5 jam sudah sampai. Nggak ada pesawat di zaman itu. Sehingga ada kalanya mereka ikut kafilah yang berangkat, atau mereka jalan. Akhirnya pergi nih si Masruq hanya untuk mencari satu hadis Nabi Muhammad SAW. Satu hadis itu ibaratnya seperti apa? Kencing ini hukumnya najis, cuma itu yang dicari. Pergi kemana? Pergi ke Baghdad dari Mesir. Perjalanan 2 bulan. Sampai ada di Baghdad, ternyata ulama yang dituju baru kemarin pergi ke Basro, ke kota Basro jauh lagi. Itu dikejar lagi sebulan. Sampai ketemu, hanya mencari apa? Satu hadisnya Nabi Muhammad SAW. Berapa hadis yang sudah disampaikan di majelis ini oleh guru kita, Guru Udin, oleh Habib Fahmi, oleh Ustadz Midun. Sudah berapa hadis yang disampaikan? Anda nggak perlu jauh-jauh pergi ke Irak, nggak perlu jauh-jauh pergi ke Mesir. Di sini setiap 2 minggu sekali dibagikan warisan Nabi Muhammad SAW. Tapi memang yang lebih menarik bagi orang yang cinta dunia, warisan harta di dalam hatinya. Peristiwa Isra dan Mi'raj juga penuh dengan ilmu-ilmu yang tersirat dan tersurat di dalam peristiwa tersebut. Banyak peristiwa-peristiwa yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya peristiwa yang dilihat oleh Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Nabi melihat satu orang menanam daripada biji-bijian atau menanam daripada bibit di pagi hari. Sore hari sudah panen. Ajib katanya Nabi Muhammad. Ini bibit apa ini? Kalau seandainya sekarang ada, nggak ada yang kerja di pabrik, mungkin semuanya apa? Cocok tanam. Kenapa? Pagi ditanam, sore sudah apa? Panen. Nggak tahu bibit apa itu kalau dicari zaman sekarang. Nabi heran dan bertanya kepada malaikat Jibril. Jibril, itu orang menanam bibit di pagi hari dan sore hari panen, itu apa itu wahai Jibril? Kata baginda Nabi Muhammad SAW. Pelajaran apa ini? Itu kata Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril, itu Muhammad, gambaran daripada umatmu
yang mereka memiliki daripada harta kemudian dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah bukan 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda misalnya menyumbang daripada majelis taklim yang belum selesai, menyumbang daripada madrasah, menyumbang daripada masjid, Anda menyumbang misalnya 1 juta, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Enggak usah takut. Kalau harta disodakohkan, itu justru akan memberikan keamanan pada harta Anda. Zaman sekarang orang kalau hartanya ingin enggak hilang, taruh di mana? Di bank, di ATM. Kadang-kadang di lemari besi. Kadang-kadang dia juga menyewa satpam. Kalau Anda ingin satpam, uang Anda enggak hilang dan dijaga, enggak perlu pakai satpam dibayar bulanan. Tapi apa? Dengan bersedekah, kata Nabi Muhammad SAW, mahalaka malun fi barrin wala fi bahrin illa an adami sedekah au kama qala. Tidaklah hilang, tidaklah hancur harta bagi seseorang baik di darat dan di laut kecuali dia tidak keluarkan sedekahnya. Oh, dengar, Ustadz Midun punya acara misalnya, ayo keluarkan hartanya. Kemana? Di jalan Allah. Orang-orang dulu itu berlomba-lomba mengeluarkan hartanya di jalan Allah demi tabungan yang di akhirat nanti pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba mereka zaman dulu itu. Untuk apa? Tabungan di akhirat mereka. Kalau zaman sekarang orang-orang menabung tujuannya untuk apa? Hari tua. Enggak dipikir hari di akhirat selamat atau tidak. Padahal yang lebih utama tabungan kita di mana? Di akhirat. Jangan dianggap gampang urusan akhirat. Perlu daripada amal ibadah yang banyak. Yang punya ilmu seperti Guru Udin, seperti Ustadz Midun. Apa sedekahnya? Ilmunya. Dengan mengajarkan ilmu itu juga termasuk daripada sedekah bagi orang yang punya ilmu. Kalau orang yang punya harta, apa sedekahnya? Hartanya dikeluarkan. Kalau orang nggak punya harta, nggak punya ilmu, sedekah dengan apa? Dengan tenaganya membantu daripada orang-orang. Nggak ada yang namanya sedekah itu dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua daripada kita bisa berlomba-lomba di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan lagi Nabi Muhammad. Kemudian dalam perjalanan yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sekelompok daripada orang. Di hadapannya ini ada batu yang besar. Kemudian diangkat itu batu dan dipukulkan ke kepalanya. Semakin keras dia memukulkan batu ke kepalanya, semakin berdarah itu kepala. Ketika semakin berdarah, semakin keras dia pukul lagi kepalanya, sampai pecah kepalanya. Dikembalikan semula oleh Allah kepalanya, dipukul kembali. Sampai Nabi ini terheran-heran, Jibril, ini siapa lagi ini wahai Jibril? Gambaran apa lagi ini wahai Jibril? Itu Muhammad, haula alladzina tatathaqalu ru'usuhum anis shalah. Mereka ini gambaran daripada umatmu yang malas untuk mengerjakan sholat. Bukan tidak sholat, malas mengerjakan sholat sampai keluar daripada waktunya. Kalau orang yang malas mengerjakan sholat, seperti itu hukumannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana hukuman bagi orang yang tidak sholat sama sekali, terlena dengan dunia, terlena dengan harta, terlena dengan jabatan. Apa sih yang bisa dibanggakan oleh manusia? Saya mau tanya.
Apa yang bisa dibanggakan oleh manusia? Anda yang membanggakan daripada rumahnya yang mewah, sampai rumahnya ini lebih megah daripada rumahnya Tuan Takur India. Kalau Anda mati, rumah Anda yang abadi 1 kali 2 meter. Mana itu rumah yang dibangun mewah seperti rumahnya Tuan Takur? Rumah Anda 1 kali 2 meter. Apa yang dibanggakan daripada rumah? Mau membanggakan daripada mobilnya. Mobilnya keluaran Eropa. Mobil yang terbaru, 5 miliar harganya. Jangan bangga. Kalau Anda mati, mobilnya sama dengan orang biasa, keranda mayat. Itu mobil nggak akan dikubur sama Anda. Harta Anda itu yang menempel pada tubuh Anda, itu harta Anda. Baju Anda yang banyak nanti itu dibagikan kepada orang-orang lain atau dipakai oleh anak-anak Anda. Kendaraan Anda yang mewah ditinggalkan nanti dipakai oleh anak-anak Anda atau dipakai oleh orang lain. Apa kendaraan Anda? Keranda mayat sampai ke liang lahat. Bisa dibanggakan mobil yang 5 miliar tadi. Apalagi yang dibanggakan? Jabatan. Kadang baru jadi lurah, jadi kepala desa, sudah sombong dengan rakyatnya. Lupa dengan yang memilih. Baru jadi kepala desa, belum jadi bupati. Apalagi jadi menteri. Nggak bisa dibanggakan itu semua, itu hanya sementara. Kalau Anda mati, jabatannya sama dengan yang lain. Kalau bukan almarhum, almarhumah. Benar? Yaitu jabatan kita. Almarhum atau almarhum. Mudah-mudahan kita diberi panjang umur oleh Allah sampai bisa mendapati bulan Ramadan ini dan Ramadan-Ramadan berikutnya. Ibu-ibu mau membanggakan daripada suaminya. Oh, suami saya ganteng, Beb. Suami saya tinggi. Suami saya putih. Jangan bangga. Kalau Anda mati, pasti cari lagi itu suaminya. Gak mungkin betah hidup sendiri. Gak ada yang bisa dibanggakan oleh manusia. Yang bisa dibanggakan oleh manusia ketika dia hidup di dunia, dia menjalankan daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu perintah Allah yang paling besar di dunia? Ya sholat ini perintah Allah yang paling utama. Jibril, jenderalnya malaikat, Jibril ini sampai gak bisa, gak tahan untuk menerima wahyu daripada perintah sholat. Nabi Muhammad sendiri yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad yang dipanggil oleh Allah ta'ala. Biasanya malaikat Jibril yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Tapi urusan sholat langsung Allah ta'ala memanggil daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat ini, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah, sholat itu kalau diibaratkan dengan badan kita, itu anggota yang paling vital. Apa? Kepala. Seperti kepala itu sholat. Ibadah yang lain seperti tangan, kaki. Seandainya, kira-kira manusia tanpa kepala bisa hidup nggak? Nggak bisa hidup. Berarti kalau ada orang jalan tanpa kepala, gondoruo itu. Sholat itu ibaratnya kepala untuk tubuh manusia. Sangat vital. Sebagaimana orang itu tidak bisa hidup tanpa kepala, begitu juga dia tanpa sholat tidak sempurna daripada agamanya. Batasan antara kita, sekat antara kita, batasan antara kita dengan orang-orang kafir, as-shalah, yaitu sholat, kata baginda Nabi besar Muhammad. Lihat bagaimana khusyuknya orang-orang dahulu, khusyuknya sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Sholat itu enggak diterima oleh Allah kecuali khusyuk, sesuai dengan kadar khusyuk.
Kalau kadar khusyuknya itu ketika takbiratul ihram saja, hanya itu yang diterima pahalanya. Hanya itu yang diterima sholatnya, walaupun kewajiban sholat itu gugur. Kalau khusyuknya ada dalam bacaan Fatihah, bacaan Fatihahnya saja yang mendapatkan pahala atau yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kewajiban sholat itu gugur. Inna ma yuktabu min salatil abdi biqadri ma aqala minha. Yang diterima, yang ditulis daripada sholatnya seorang hamba sesuai dengan kadar khusyuknya. Seorang ulama ditanya, bagaimana caranya engkau khusyuk di dalam sholat? Dijawab oleh ulama, apakah ada yang lebih mahal dari sholat sehingga aku tergiur atau terlena di dalam sholatku? Apa ada yang lebih mahal daripada sholat? Jangankan harta benda kita, orang tua kita dan anak kita, tidak ada apa-apanya dibandingkan daripada kewajiban sholat. Gak ada yang lebih mahal daripada sholat sehingga harus aku pikir dalam sholatku, kata ulama. Sayyidina Ali bin Abi Thalib suatu saat itu kakinya kena panah. Zaman dulu itu nggak ada yang namanya obat bius, nggak ada. Pati rasa itu kata orang Jawa nggak ada. Kalau zaman sekarang orang sakit disuntik dengan apa? Obat bius. Tujuannya biar nggak terasa sakit. Loh, zaman dulu itu kalau kena anak panah ya harus dicabut. Bayangkan betapa sakit ketika anak panah itu dicabut. Akhirnya Imam Ali bin Abi Thalib berkata kepada sahabat, gini aja, aku sebentar lagi mau sholat. Ketika aku sholat, tolong dicabut anak panah yang menancap pada kakiku. Baik Imam Ali, sudah. Sholat Imam Ali, Allahu Akbar. Ketika beliau sholat, seperti biasanya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir hatinya ketika sholat. Sahabat mulai mencabut sedikit demi sedikit anak panah yang menancap kepada kakinya. Kalau kita dicabut anak panah yang menancap, kira-kira kaki kita ini diam atau sudah bergerak dan menjerit kesakitan kira-kira? Berteriak, menjerit. Kenapa? Sakitnya minta ampun. Itu Imam Ali bin Abi Thalib ketika melaksanakan sholat dan ditarik daripada anak panahnya, sedikit pun tidak bergerak kaki daripada Imam Ali bin Abi Thalib. Sedikit pun tidak bergerak kaki beliau. Setelah selesai, beliau menegur orang yang di sampingnya. Kenapa enggak dicabut anak panah yang menancap pada kakiku? Padahal anak panahnya sudah dicabut ketika beliau mengerjakan sholat. Betapa khusyuknya mereka ketika menjalankan sholat, karena mereka tahu sholat itu hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejadian ini juga dialami oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin, cucu daripada Imam Ali bin Abi Thalib dari Sayyidina Husain. Di saat beliau ada di dalam masjid, tiba-tiba terbakar itu masjid. Dari kecil membesar sampai tiang-tiang masjid ini terbakar semuanya dan hampir berjatuhan tiang atap-atapnya. Imam Ali Zainal Abidin di dalam sedang mengerjakan sholat. Orang-orang yang ada di luar sudah teriak, wahai cucu Nabi Muhammad, wahai cucu Nabi Muhammad, api sudah berkobar, tiang-tiang sudah mulai berjatuhan, atap-atapnya sudah mulai roboh, wahai imam. Gak sadar Imam Ali bin Ali Zainal Abidin, tetap beliau dalam sholatnya, tetap dalam sholatnya. Baru selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Terkejut dengan apa? Terbakarnya itu masjid. Baru keluar beliau. Ditanya, wahai imam, kenapa anda tadi tidak terasa dengan terbakarnya masjid? Bukan api yang membara itu menyebabkan hawa yang panas? Meskipun dari jarak 5 meter sudah terasa. Apa jawaban Imam Ali Zainal Abidin? Al-hadni narul akhirah.
Aku sudah terlupakan dengan api akhirat. Tadi dalam sholat aku membaca ayat Al-Quran yang isinya tentang api neraka, sehingga terlupakan dengan api dunia, kata Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin itu setiap malam tahu sholatnya berapa rakaat? 1000 rakaat. 1000 rakaat sholatnya tiap hari, tiap malam itu. Bahkan gak cukup itu. Sebelum subuh beliau pikul, ada di atas punggungnya apa? Sembako, gandum, kemudian makanan-makanan yang lainnya dipikul sama beliau, dibagi di tetangga-tetangga samping rumahnya 40 rumah, 40 rumah kanan kiri depan belakang. Mereka itu di zaman Imam Ali Zainal Abidin ketika bangun subuh membuka pintu rumahnya sudah melihat sembako. Jadi nggak bekerja mereka. Kenapa? Sudah dicukupi dan dipenuhi oleh Imam Ali Zainal Abidin. Mereka nggak tahu siapa yang mencukupi tiap subuhnya. Baru setelah beliau meninggal, loh kok nggak ada, sudah dibuka pintunya nggak ada. Mungkin lupa kata orang-orang. Dibuka lagi, loh nggak ada. Oh mungkin hujan masih malas keluar mungkin yang bagi. Dilihat hari ketiga nggak ada. Akhirnya Al-Imam Maimun bin Mahran yang memandikan Imam Ali Zainal Abidin, beliau akhirnya keceplosan. Ketika memandikan Imam Ali Zainal Abidin, di punggungnya itu ada bekas memikul daripada barang tiap malam untuk membagikan daripada sembako. Gitu orang-orang dulu itu, sholatnya sudah istimewa, sodakohnya juga luar biasa. Syekh Abu Bakar bin Salim itu 24 jam rumahnya terbuka bagi siapapun yang mau makan, terbuka. Gratis siapa yang mau makan. Tiap hari nggak kurang dari 500 sampai 1500. Tapi nggak pernah masuk Facebook, nggak pernah masuk berita. Zaman sekarang buat acara santunan anak yatimnya cuma 50, sudah sampai Amerika beritanya. Sudah sampai Inggris beritanya lewat media sosial. Orang dulu nggak ada suaranya, tapi ada hasilnya. Itu orang-orang dahulu. Bahkan Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalulail, beliau istimewa. Beliau itu punya wiritan setiap malam hanya 2 rakaat sedikit. Punya wiritan sholat 2 rakaat tiap malam, nggak pernah kurang, sudah 2 rakaat sudah. Tapi rakaat pertama beliau menghatamkan Al-Quran. Rakaat kedua membaca Qul huwallahu ahad 90.000 kali. 2 rakaat tiap malam. Bahkan di saat beliau sakit, beliau pakai selimut sampai double 3 selimutnya. Karena panasnya badannya, selimut yang nomor 3 itu disentuh, terasa panas. Namun ketika jam 2 tengah malam, beliau pukul badannya. Nafsu, jangan malas kamu, ayo bangun. Sholat seperti biasanya, seakan-akan tidak ada penyakit, tidak sakit beliau. Setelah selesai, baru beliau sakit kembali. Gitu orang-orang yang cinta dengan sholat. Bahkan beliau ini kalau di bulan Ramadan nggak mau baca Al-Quran siang hari. Kenapa? Kalau beliau baca Quran siang hari, itu terasa madu ada di bibirnya, seperti makan madu. Jadi nggak mau beliau baca Quran di siang hari, baru di malam hari. Kenapa? Nggak terasa puasaku, ada rasa madu. Kalau kita rasanya apa kira-kira di mulut? Ayam bakar. Tahu Pak? Tahu madu yang asli itu tahu bedakannya sama yang palsu? Kalau nggak tahu tak ajarin. Tapi Guru Udin ini kayaknya masternya ini. Kalau tahu madu yang asli itu dibawa ke rumah. Kalau yang di rumah diam asli itu berarti itu. Kalau berantem di rumah palsu itu berarti. Tanyain Guru Udin ini. Saya mau belajar sama Guru Udin ini. Gitu orang-orang dulu itu sholatnya istimewa. Kata Al-Habib Abdul Haddad, sholat itu ada yang dohir, ada yang batin. Dohirnya sholat itu seperti apa? Berdiri, seperti ruku, seperti sujud, baca Fatihah, itu dohirnya sholat. Kalau kelapa istilahnya kulitnya.
Padahal intinya itu di mananya? Kelapa itu intinya di mana? Di dalam. Ada yang makan kulit kelapa. Intinya di dalam. Sholat juga begitu sholat. Ada bagian batin. Gak bisa masuk ke bagian batin kecuali melewati yang dohir. Kelapa juga begitu, nggak bisa kita makan kelapa bagian dalamnya kecuali yang bagian luar kulitnya harus dikupas. Apa batinnya sholat itu? Batinnya sholat itu adalah khusyuk. Hadir hatinya, tidak ada yang dipikirkan dalam sholatnya kecuali Allah. Gerakan badannya semuanya tenang. Lihat, orang kalau upacara bendera, kalau dia hormat kepada bendera, kira-kira bergerak atau enggak? Enggak bergerak. Kenapa? Kalau bergerak, dia ini kurang apa? Kurang khidmat dalam menghormati bendera. Begitu juga orang. Kalau sholat jangan banyak gerak. Ada sahabat waktu itu sholat banyak megang jenggotnya. Enggak tahu kenapa jenggotnya. Oh, zaman sekarang kan banyak jenggotnya segini. Tidak tahu berapa kutunya itu. Kata Nabi, "Lau khosya'a qalbu hadza las khosya'at jawarihu." Kalau hati orang ini khusyuk, anggota badannya ikut khusyuk, kata Nabi Muhammad. Namun khusyuk itu dimulai daripada wudu. Kalau wudunya tidak memikir sesuatu, sholatnya enggak bakal memikir sesuatu. Yang terpikir dalam wudu itu yang akan terpikir dalam sholat. Misal ketika wudu memikirkan apa? Yang misalnya yang jomblo-jomblo ini memikirkan daripada ceweknya. Atau yang bapak-bapak ini memikirkan daripada pekerjaannya. Nanti ketika sholat, ya pikiran itu yang akan datang dalam sholat. Suatu saat Ikrimah wudu. Ketika wudu, atau Imam Ali Zainal Abidin, ketika wudu wajahnya merah sekali seperti ketakutan. Ditanya, "Wahai Imam, kenapa Anda seperti ketakutan ketika wudu, wahai Imam?" Apa jawaban Imam Ali Zainal Abidin? "Atadri baina yaday man sa'agum?" Apakah kalian tahu di hadapan siapa sebentar lagi aku berdiri mengerjakan daripada sholat? Di hadapan siapa? Dalam perhatian siapa kita? Dalam pengawasan siapa? Sebut dari dalam hati kita yang paling dalam, Allah. Siapa yang mengawasi kita tiap hari? Siapa yang memberi nikmat kita? Siapa yang memberi rezeki kita? Siapa yang memberikan udara bagi kita? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan kita rezeki. Allah yang memberikan kita udara. Allah yang memberikan segala sesuatunya bagi kita. Sehingga aku takut ketika berhadapan dengan Allah. Merah wajahnya. Kalau sekarang kadang-kadang mau wudhu masih ngobrol dengan temannya. Sudah wudhunya enggak sempurna, masih bicara. Enggak takut dia mau berdiri di hadapan siapa. Hatinya kosong daripada pengagungan kepada Allah sehingga tidak ada rasa takdim kepada Allah di dalam wudhunya. Ini dohir dan batin harus terlaksana semua dalam sholat. Gak mungkin orang sholat itu khusyuk tapi gak ngerti tata cara daripada sholat. Orang sholat ngerti semuanya tapi gak ada khusyuknya, kurang nilainya. Diibaratkan kata Imam Ghazali, oleh Imam Ghazali, kalau orang sholat tapi nggak khusyuk, ibaratnya memberikan hadiah ayam mati kepada raja. Ketika kita memberikan hadiah ayam yang sudah mati kepada raja, itu penghormatan kepada raja atau penghinaan? Penghinaan. Kira-kira yang memberi hadiah ayam mati bangkai kepada raja, kira-kira dia dihormati atau dihajar sama pengawalnya? Dihajar, oke. Kedua kata Imam Ghazali, ada orang sholat, dikerjakan semuanya, rukuk, sujudnya, tapi nggak ada khusyuknya. Ada orang sholat ibaratnya khusyuk, tapi nggak dikerjakan daripada rukun-rukunnya. Ibarat ayam tadi ada rohnya, hidup,
tapi kakinya putus. Sayapnya juga putus. Itu kira-kira kalau dihadiahkan ke raja, penghormatan atau penghinaan? Kedua-duanya sama-sama penghinaan. Loh, Anda ini sholat kepada siapa? Kepada Allah. Kullu sholatin la yahduru fihal qalbu fahiya ilal uqubati asra, kata al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Semua sholat yang hati kita tidak hadir di dalam sholat, hadir itu bi an ya'rifa ayyaqula ma yaf'al. Hadir hatinya itu dia tahu apa yang diucapkan dan apa yang dikerjakan. Orang yang enggak hadir ketika sholat hatinya, maka lebih cepat menjerumuskan kepada azabnya Allah daripada ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi orang yang malas sholat dipukul kepalanya sampai berdarah dan pecah. Bayangkan orang yang tidak sholat itu kayak apa hukumannya? Wailun lil musallin alladzina hum an sholatihim, wailun, neraka wel, lil musallin, bagi orang yang sholat, alladzina hum, yang mana mereka, an sholatihim, daripada sholatnya, sahun, lupa hatinya dari Allah. Bukan orang yang enggak sholat, hatinya lupa. Hatinya lupa. Neraka wel itu lembah di tengah-tengah neraka jahanam, lembah. Neraka jahanam itu dipanaskan oleh Allah 3000 tahun lamanya. 1000 tahun warnanya merah, membara. 1000 tahun sampai warnanya putih. Ya apa ini? Dari merah ke putih saya nggak pahamnya apa ceritanya ini. Dipanaskan lagi 1000 tahun menjadi hitam, gelap, nggak kelihatan sudah. Itu setetes daripada neraka jahanam. Jika jatuh ke air laut yang begitu besar, kering air tadi, padahal satu tetes. Bayangkan panasnya ya apa itu. Satu tetes bisa membuat air laut itu kering, gimana itu? Itu air laut bisa kering. Itu kalau menetes di badan kita, kira-kira gosong, hangus, atau hancur lebur sudah? Nggak tahu saya sudah. Itu orang yang hatinya lupa di dalam sholat. Itu kena api neraka jahanam. Terus neraka wel, Beb. Neraka wel itu wadi lembah di tengah api jahanam. Api jahanam tadi 3000 tahun dipanaskan. Itu memohon perlindungan dari Allah. Ya Allah, jauhkan saya dari neraka wel ya Allah. Saya nggak kuat panasnya ya Allah, kata neraka jahanam. Loh, neraka jahanam ini sudah 3000 tahun dipanasin, panas, tapi masih nggak kuat dengan neraka wel. Kira-kira neraka wel panasnya kayak apa itu neraka wel itu? Mudah-mudahan kita semua nggak merasakan dan masuk surganya Allah Ta'ala. Itu orang yang lupa. Gimana caranya biar nggak dianggap lupa sholatnya? Ya khusyuk, hatinya harus hadir. Repot, sama saya juga repot. Kopian aja, saya juga repot. Tapi dikasih solusi sama Nabi Muhammad. Nabi itu tidak pernah mengeritik kecuali ada solusi. Lain dengan kita, senangnya kritik gak ada solusi. Oh ini acara majelis, ini perlu buah-buahan, perlu kambing, ya juga keluarkan uangnya, jangan cuma ngasih saran. Saya juga gak bisa. Juga keluarin. Kalau cuma saran, se-Indonesia ini paling pintar kasih saran. Di Indonesia ini semuanya pengamat dadakan. Oh ini berita, ini kayak semua mikir sendiri-sendiri, padahal nggak belajar. Pengamat semuanya, pengangguran bodoh amat. Kasih solusi sama Nabi. Gimana Beb solusinya Nabi? Solusi dari Nabi Muhammad yaitu dengan cara berjamaah. Dengan cara berjamaah. Berjamaah itu paling sedikit imam dan makmum 2 orang. Misal berjamaah itu di mana? Di masjid, bagus. Atau berjamaah di mana? Musola, bagus. Atau di majelis ini juga bagus. Atau misalnya hujan di rumah dengan istri dan anak-anaknya, bagus. Yang penting berjamaah. Yang enggak bagus itu yang enggak berjamaah. Apa kata Nabi? Sholatul jamaah tafdhulu ala sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Kalau saya analogikan, saya contohkan, misal saya duduk di sini, saya duduk, saya bagi-bagi uang.
Ada uang 1 juta dan ada uang 27 juta yang saya bagikan. Kira-kira Anda yang di sini milih yang berapa? 7. Berarti Anda ini waras. Kalau ada uang 1 juta dan 27 juta, Anda pilih 1 juta, berarti Anda harus masuk rumah sakit jiwa. Jelas, ada 27 juta kok milih yang 1 juta. Sholat Isya ada berjamaah di masjid, di musola atau di masjid Ad-Damawi sini. Tapi dia sholat di rumahnya, berarti dia tidak. Nah, sudah tahu. Sudah berapa tahun nggak waras? Kenapa kalau sholat milih yang sendiri, yang 1, tapi kalau uang yang dibagi milih 27 juta? Sebentar, saya mau tanya. Kalau orang sholat Isya sendiri, berapa rakaat? 4. Kalau sholat berjamaah, berapa rakaat Isya? Sama 4-nya, nggak berubah jadi 8. Kenapa nggak mau? Tapi ya gitu, kalau jadi imam itu jangan yang membosankan. Membuat makmum ini apa? Bosan, jenuh. Jadi imam itu lihat-lihat. Iya, kalau suaranya yang enak seperti di Masjidil Haram, tanyain sama Guru Udin atau sama yang pernah ke sana, yang belum mudah-mudahan ditakdirkan. Itu meskipun baca ayatnya panjang, Hudzaifi, enak suaranya. Bismillahirrahmanirrahim, enak suaranya. Lagunya dibawa enak. Ada orang Demak waktu itu umroh, masuk zaman HP jadul. Lupa nggak dimatiin sama orang Demak ini suara nada deringnya. Jadi Imam Hudzaifi Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mau sampai iyyaka na'budu, HP-nya orang Demak ini ada telepon dari keluarganya, mau tanya kabarnya. HP zaman dulu, HP jadul. Titut 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 titut. Kata imamnya, "Duh, kok enak suara daripada HP ini." Akhirnya berubah ngajinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau jadi imam ya jangan gitu-gitu juga. Kalau yang suaranya enak nggak apa-apa. Kadang suaranya serak. Ya kalau serak zaman dulu kayak Nika Ardila, masalahnya serak-serak becek. Masalahnya serak-serak becek. Mau didengarkan nggak enak kayak radio, didengarkan nggak bisa, rusak, dijual nggak laku. Kan repot. Zamannya Nabi, Mu'ad ini jadi imam. Masjidnya waktu itu pinggir pasar. Masjid pinggir pasar kan orang-orang cepet-cepet apa? Jualan kan ya, kasihan. Jadi imam Mu'ad. Ini sholat maghrib, sholat yang waktunya pendek. Tahu baca apa rakaat pertama? Al-Baqarah. 10 lembar. Masih gak sampai 20, 10 lembar ya. Rakaat kedua membaca apa? Lanjutannya, juz 2-nya. Wes. Sampai selesai. Lapor ini sahabat Nabi. Saya tadi ketinggalan buka toko Nabi. Loh kenapa? Mu'ad ini sholatnya panjang Nabi. Dipanggil Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad, kata Nabi. Apakah kamu mau berbuat fitnah wahai Mu'ad? Artinya tahu diri, dilihat kondisinya, letaknya sekarang di mana. Kalau Anda punya pesantren yang jadi imam hanya murid-muridnya, itu kalau dalam ilmu fikih ghairu matruk, enggak apa-apa dipanjangin karena imam makmumnya ya itu-itu aja. Tapi masjid yang ghairu matruk, yang imamnya yang matruk, yang misalnya makmumnya itu berganti enggak tetap itu aja, enggak boleh dipanjangin. Akhirnya besok Mu'ad sudah kapok sudah. Ketika jadi imam, baca surat pendek sudah. Al-Fil, apa Al-Fil itu artinya? Fil artinya apa? Gajah. Sudah baca Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Datang lagi ini yang kemarin sholat. Lu, gak jadi sholat ya? Berhenti dulu. Kenapa? Imamnya sama. Ditanya sama kawannya. Itu baca apa imamnya suratnya? Dia baca surat Al-Fil, enggak sholat saya wes katanya. Loh, kenapa? Loh kemarin Al-Baqarah itu artinya sapi, itu panjangnya kayak gitu ayatnya. Apalagi Al-Fil gajah, besar gajah itu katanya. Lebih panjang ini, enggak katanya enggak sholat katanya. Padahal pendek ayatnya ya.
Padahal pendek. Jadi yang tahu-tahu diri juga orang kalau jadi imam. Dan sebentar lagi, 1 bulan lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Ayo mulai sekarang dibersihkan hatinya dari sifat hasud kepada saudaranya muslim, sifat dendam, sifat iri, sifat sombong, bersihkan dulu. Misal kita mau menuangkan daripada madu di gelas, gelasnya dibersihkan apa enggak? Kalau enggak dibersihkan nanti madunya bisa apa? Berkotor, bercampur. Oh, madu gelasnya sudah ada airnya, ada isinya. Kemudian dicampur madu, berarti hanya berapa yang masuk? Sedih? Ya buang dulu semuanya, kotorin, bersihin semuanya, biar madunya itu masuk semuanya. Artinya bersihin hatinya sebelum masuk bulan Ramadan. Ibaratnya Ramadan ini bengkelnya hati. Orang itu kalau punya sepeda motor, masuk bengkel nggak kadang-kadang? Masuk bengkel. Orang kalau punya motor baru, ngikuti buku panduannya. Tiap tiap 1 bulan atau 500 km, biasanya ganti apa? Ganti oli, ikuti. Akhirnya dia nggak ikut buku panduan, ditap sendiri tuh motornya, dibuang olinya, diganti dengan yang warnanya sama, hitam, tapi diganti dengan kecap. Jalan nggak itu motor kira-kira? Nggak jalan. Nah, ini juga dibersihkan hati ini kalau mau masuk bulan Ramadan. Tinggalkan sudah kemaksiatan mata, jangan lihat yang haram, telinga jangan mendengar gosip, tangan jangan mencuri menyakiti orang lain, kaki jangan melangkahkan ke tempat maksiat. Haram orang yang buka warung di pagi hari, siang hari bulan Ramadan. Bukan hormati orang yang tidak puasa, keliru. Hormati orang yang berpuasa, dosa. Meskipun di dalam kitab fikih Bushrul Karim, dalam Hasyiatul Jamal, dalam Tuhfatul Muhtad, meskipun yang makan itu orang kafir, tetap haram kita layani. Kenapa? Termasuk i'ana alal maksiyah, termasuk membantu kepada maksiat. Loh, orang kafir kan bukan orang Islam. Iya, karena dia makhtub bil iman, karena dia mendapat khitab dengan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram. Kadang-kadang di bulan Ramadan warungnya ditutup dengan kain. Mutar sudah. Sampai enggak kelihatan yang namanya kepalanya orang yang makan. Tapi sandalnya banyak di bawah. Biasanya gitu kalau bulan Ramadan. Hati-hati, haram. Kalau saya enggak jualan, Beb, enggak jualan di siang hari, makan apa? Memang dari kecil, makan dari siapa makanan? Dari siapa rezeki? Dari Allah. Justru Nabi Muhammad bersabda, syahrun yuzadu fi rizqil mu'mini fi. Bulan Ramadan itu bulan ditambah rezekinya orang mukmin. Justru dia membuka sebelum maghrib, banyak orang yang beli buat apa? Buat buka. Hormati bulan Ramadan, gunakan kesempatan. Bisa jadi ini Ramadan yang terakhir buat Anda. Gak tahu kita. Kata Nabi Muhammad, lau ta'lamu ma fi Ramadan latamanat an takuna sanatu kulluha Ramadan. Jika kalian tahu dengan apa yang Allah turunkan daripada kebaikan di bulan Ramadan, Anda berharap 1 tahun semuanya Ramadan sudah tarawih tiap malam. Apa enggak sumpek orang-orang yang enggak mau dengar adzan, tiap hari dengar suaranya orang tadarus tahun penuh. Lau adzinallahu lisamawati wal ardi an tantiqa la syahadata liman shoma ramadhana bil jannah. Jika bumi dan langit ini diberi izin untuk berbicara oleh Allah, kata Nabi Muhammad, secara bumi dan langit ini akan bersaksi bahwasannya orang yang puasa di bulan Ramadan berhak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah beri panjang umur bagi kita, keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa mendapati bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik, sembuh daripada segala penyakit. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah Isra Mi'raj Nabi Muhammad, dipanjangkan umur kita, dijauhkan daripada kemaksiatan, dimudahkan rezeki kita, dimudahkan pekerjaan kita, dilancarkan rezeki kita, diberi berkah rezeki kita, berkah umur kita, berkah usaha kita, berkah rumah
kita, berkah majelis kita, berkah guru-guru kita agar bisa membimbing, berkah daripada semua yang kita miliki. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur, wasi'atan fir rizq, wasi'atan fir rizq, wasi'atan fir rizq, wa taubatan qablal maut, wa syahadatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa afan indal hisab, wa amanan minal adab, warzuqna nadra ila wajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.